Dalam seri ke-257 ini didukung oleh para pemain Anis Yuliatri sebagai Nyai Caparu, Yoko sebagai Panji Ketawang, Mogan dan Guritno sebagai prajurit, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Panji Ketawang membawa Warapsari meninggalkan istana Kapopongan. Warapsari duduk di dalam kereta, sementara Panji dan beberapa orang prajurit mengendarai kuda. Malam telah demikian larut. Di tengah perjalanan, Panji Ketawang mengangkat tangannya dan rombongan berhenti. Warapsari terkejut begitu tahu bahwa Panji Ketawang akan menurunkannya di tengah jalan. Tuan tidak bisa menurunkan saya di tempat ini. Kau sudah tidak dibutuhkan lagi, Warapsari. Saya tahu, Tuan Panji. Gusti Prabu telah bosan pada saya. Tapi Gusti Prabu juga telah berjanji kepada saya. Dan saya harus segera menemui beliau. Warapsari. Kau hanyalah seorang wanita desa. Kau tidak boleh berkata-kata sembarangan. Mana mungkin Gusti Prabu mau menerimamu? Beliau sibuk. Beliau tidak mempunyai cukup waktu. Tuan Panji, saya hanya minta apa yang menjadi hak saya. Gusti Prabu Jayanegara telah berjanji akan memberikan hadiah kepada saya setelah saya tidak dibutuhkan lagi. Kau ini bodoh sekali. Janji? Janji apa? Sekalipun Gusti Prabu berjanji memberimu hadiah, kau tidak berhak menagihnya. Jangan menuntut macam-macam, Warapsari. Nanti kau akan menyesal. Jadi Tuan tidak bersedia mengantarkan saya menghadap Gusti Prabu Jayanegara? Kalau kau ingin menjadi orang bodoh, jangan membawa-bawa aku. Jadilah orang bodoh sendirian saja. Sudahlah, Warapsari. Lebih baik kau segera kembali ke desamu. Dan jangan lagi memikirkan tentang hadiah. Jangan lagi memikirkan imbalan jasa. Saya mohon, Tuan Panji, bawalah saya ke istana Majapahit. Kalau Tuan Panji keberatan mengantarkan saya, biarlah saya mencari pertolongan pada orang lain. Saya mempunyai seorang teman. Mungkin dia bersedia mengantarkan saya menghadap Gusti Prabu Jayanegara. Cukup, Warapsari. Urusan kita sudah selesai. Kalau kau mau mendengarkan nasihatku, sebaiknya kau segera kembali ke desa kelahiranmu. Dan jangan datang ke Majapahit, sebab tidak akan ada gunanya. Ayo, prajurit! Tuan Panji, jangan tinggalkan saya. Tunggu Tuan Panji, jangan tinggalkan saya. Jangan tinggalkan saya, Tuan Panji. Sekalipun Warapsari berteriak sekencang-kencangnya, tapi Panji Ketawang dan prajurit-prajurit Majapahit tidak peduli lagi. Mereka terus menggebrak kudanya masing-masing, menembus gelapnya malam. Tunggu, Tuan Panji! Tunggu! Jangan tinggalkan saya! Bawa saya ke Majapahit! Warapsari masih terus berteriak, tapi suaranya segera lenyap di telan angin malam yang mendesau perlahan-lahan. Akhirnya derak roda-roda kereta tidak terdengar lagi. Warapsari menangis terseduh. Bekas wanita penghibur itu duduk di tepi jalan, meratapi nasibnya yang malang. Bagaimana aku sampai ditinggal sendirian di tempat ini? Apa yang bisa kulakukan? Istana Majapahit masih jauh. Kalau aku menempuhnya dengan jalan kaki, barangkali besok sore aku baru akan sampai di sana. Prabu Jayanegara, rupanya Raja Majapahit itu sudah mencampakkan diriku. Dia sudah bosan kepadaku, dan aku dicampakkannya begitu saja seperti seonggok sampah. Prabu
Prabu Jayanegara. Beginikah sikapmu terhadap wanita? Selama ini aku selalu menuruti perkataanmu. Aku selalu berusaha melayanimu dengan baik. Tapi balasan apa yang kuterima? Imbalan apa yang kuperoleh? Tidak. Kau tidak boleh mengingkari janjimu. Kau boleh menghisap madu sepuas-puasmu, tapi kau harus membayarnya. Aku akan menuntut hakku, Jayanegara. Aku akan datang ke Majapahit untuk menagih janjimu. Datang ke Majapahit? Sendirian? Prajurit-prajurit penjaga pintu gerbang pasti akan menahanku. Bagaimana kalau mereka tidak mengizinkan aku menghadap Prabu Jayanegara? Tuan Rasemi, aku harus menemui Tuan Rasemi lebih dulu. Mungkin Tuan Rasemi mempunyai cara agar Prabu Jayanegara menepati janjinya. Ya, yang penting aku bisa berhadapan langsung dengan Raja Majapahit itu. Warapsari tak mau menyerah begitu saja. Memang hatinya merasa sakit, tapi dia bertekad untuk datang ke Majapahit. Wanita cantik itu segera bangkit perlahan-lahan. Dadanya terasa sesak. Dia merasa menjadi wanita yang benar-benar tidak berharga lagi. Beberapa kali dia mengusap air matanya sambil melangkah pergi. Dia terus berjalan menyusuri jalanan berbatu yang sunyi. Menjelang pagi, Warapsari istirahat sejenak di sebuah kaki bukit. Apakah impianku harus buyar di tengah jalan? Aku takut sekali. Jangan-jangan Tuan Rasemi juga tidak akan menepati janjinya. Jangan-jangan dia telah lupa kepadaku. Bagaimana kalau seandainya dia lupa atau pura-pura lupa kepadaku? Tapi tidak mungkin. Tuan Rasemi bukanlah macam laki-laki yang suka mengingkari janjinya. Dia tampan, hatinya lembut, dan tahu cara memperlakukan wanita dengan baik. Tidak, dia tidak mungkin lupa kepadaku. Beberapa bulan yang lalu, aku meninggalkan desa Tumpih Angin untuk menuruti keinginan Tuan Rasemi. Aku berhenti menjadi wanita penghibur, kemudian duduk melayani Prabu Jayanegara sebagai wanita persembahan. Semua ini kulakukan untuk Tuan Rasemi. Kalau sampai Tuan Rasemi mengingkari janjinya, habislah riwayatku. Tuan Rasemi, janganlah Tuan sampai lupa kepada janji Tuan. Kasihanilah Warapsari. Saya sangat mengharapkan cinta dan belas kasihan Tuan. Kalau sampai Tuan lupa kepada Warapsari, lupa kepada janji Tuan, lupa kepada kata-kata Tuan, sama artinya Tuan membunuh saya. Selama ini harapan saya hanya saya tumpahkan kepada Tuan. Saya bersedia menjadi wanita persembahan juga karena Tuan. Saya meninggalkan desa Tumpih Angin juga karena Tuan. Tuan Rasemi, sekarang saya sudah bebas. Biarlah Prabu Jayanegara tidak menepati janjinya, asal saya masih bisa bersama Tuan. Sekarang saya sudah bebas, dan saya akan kembali kepada Tuan Rasemi. Terimalah kehadiran saya, Tuan. Terimalah Warapsari bersama segenap cintanya yang tulus.
Warapsari kembali meneruskan perjalanannya. Menjelang tengah hari dia sudah mulai memasuki perbatasan kota Raja Majapahit. Dia istirahat sejenak di sebuah persimpangan jalan. Nampak beberapa buah kereta pedagang meluncur perlahan-lahan ke sebelah utara kota. Warapsari mendesah perlahan. Dengan hati yang berdebar-debar, dia meneruskan perjalanannya. Menjelang sore hari, barulah dia tiba di depan pintu gapura Istana Majapahit. Berhenti! Mau kemana kau? Saya ingin menghadap Gusti Prabu, Tuan Prajurit. Apa? Apa katamu? Saya ingin menghadap Gusti Prabu. Kau ini siapa? Dan apa keperluanmu menghadap Gusti Prabu Jayanegara? Nama saya Warapsari. Saya seorang wanita persembahan. Belum lama saya ditempatkan di Istana Kapopongan. Jadi kau seorang wanita persembahan? Bekas. Mungkin dia bekas wanita persembahan. Apa benar begitu? Iya, Tuan Prajurit. Sekarang saya sudah bebas. Saya bukan wanita persembahan lagi. Lalu kau mempunyai urusan apa? Mau menghadap Gusti Prabu Jayanegara? Ya, mestinya kau segera kembali ke desa asalmu. Saya ingin menghadap Gusti Prabu untuk menagih janji beliau. Janji apa? Maaf, Tuan Prajurit. Saya tidak dapat mengatakannya. Sekarang izinkan saya pergi ke istana. Tunggu dulu. Kau tidak bisa masuk Istana Majapahit sembarangan. Bukankah saya sudah mengatakan apa keperluan saya? Ya, sayang sekali. Kami terpaksa menahanmu di sini. Kau tidak boleh masuk. Saya mohon, Tuan Prajurit. Izinkanlah saya masuk. Saya sudah berjalan jauh. Awas, jangan nekat ya. Kau tidak mempunyai persyaratan yang cukup untuk memasuki pintu gerbang ini. Awas, kalau kau nekat, kami bisa menangkapmu. Kalau tuan-tuan prajurit tidak percaya, tuan berdua bisa mengantarkan saya ke istana sekarang juga. Saya benar-benar ingin menghadap Gusti Prabu Jayanegara. Saya tidak berdusta. Sudahlah, sudah. Jangan banyak ngomong. Lebih baik kau segera pergi. Kami tidak bisa melayanimu. Ya, cepat pergi sana. Jangan ganggu kami. Kami sedang menjalankan tugas. Warapsari merengek-rengek agar diperbolehkan memasuki pintu gerbang. Tapi dua orang prajurit jaga itu tetap menahannya. Akhirnya dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kembali Warapsari meneteskan air mata, meratapi nasibnya yang malang sebagai kawula cilik. Lihatlah. Dia masih juga belum pergi. Enak saja. Aku tahu maksudnya. Dia ingin menghadap Gusti Prabu untuk mengharap hadiah. Tapi mana mungkin Gusti Prabu sudi menerimanya. Orang itu keras kepala rupanya. Ya, lihatlah. Dia masih duduk di situ. Sebenarnya kasihan juga nasibnya. Tapi mana mungkin kita berani memberinya izin memasuki pintu gapura ini. Kita bisa disalahkan nanti kalau ada apa-apa. Sudahlah. Biarkan saja. Yang penting dia tidak mengganggu. Apa? Dia datang lagi. Lihat. Mau apa lagi dia? Kau tahu, kami sedang menjalankan tugas. Kami harus menjaga pintu gerbang ini. Tidak seorang pun diperbolehkan masuk kecuali mempunyai persyaratan yang cukup. Mestinya kau tahu itu. Maaf Tuan Prajurit. Baiklah. Kalau tuan-tuan tidak bersedia membantu saya, baiklah. Tapi maaf, apakah saya bisa bertemu dengan Tuan Rasemi? Tuan Rasemi? Rupanya dia kenal juga dengan Tuan Rasemi. Mau apa kau ingin ketemu dengan beliau? Apakah kau tidak tahu? Tuan Rasemi sekarang sudah menjadi orang kepercayaan Gusti Ramapati. Tuan Rasemi adalah seorang penggawa kerajaan yang berbakat besar. Benarkah demikian? Ya. Saya ikut bahagia mendengarnya. Kalau Tuan dapat mengantarkan saya menemui Tuan Rasemi, saya akan berterima kasih sekali. Tolong Tuan Prajurit, tolong antarkan saya. Tuan Rasemi pasti sedang sibuk. Kau ini macam-macam saja. Sudahlah, lebih baik kau segera pergi. Jangan ganggu kami. Tidak Tuan Prajurit, saya tidak akan pergi. Saya akan tetap di sini sampai saya dapat bertemu dengan Tuan Rasemi. Kurang ajar, keras kepala perempuan ini. Ayo, cepat pergi. Awas, kalau kau tidak mau pergi, kami akan menyeretmu. Mau pergi atau tidak? Tidak Tuan Prajurit, saya tidak akan pergi
sebelum bertemu dengan Tuan Rasmi. Tuan-tuan boleh mengancam saya. Bahkan tuan-tuan boleh membunuh saya di tempat ini. Tapi saya tidak akan pergi. Perempuan edan. Mau apa kau bertemu dengan Tuan Rasmi? Ada urusan apa? Tadi kau ingin menghadap Gusti Prabu Jayanegara. Sekarang mau bertemu dengan Tuan Rasmi. Awas ya. Jangan mempermainkan kami. Sekalipun kau wanita, tapi kami bisa berbuat kasar padamu. Dua orang prajurit jaga itu nampak kesal karena Warapsari terus mendesak ingin bertemu dengan Rasmi. Tentu saja mereka tetap tidak mengizinkannya masuk. Warapsari merengek-rengek, membujuk-bujuk, bahkan dia sampai berlutut di depan dua orang prajurit jaga yang berdiri tegar. Tolonglah Tuan prajurit. Saya hanya ingin bertemu dengan Tuan Rasmi. Sebentar saja. Saya tahu Tuan Rasmi sekarang sudah menjadi seorang penggawa kerajaan. Dia sudah menjadi orang pangkat. Tapi saya yakin dia masih mengenali saya dengan baik. Dia pasti mau menerima saya. Tolonglah Tuan prajurit. Saya tidak bermaksud apa-apa. Saya hanya ingin bertemu dengan Tuan Rasmi. Kalau tuan-tuan prajurit merasa iba kepada saya, tuan-tuan pasti mau menolong saya. Bagaimana ini? Aku jadi bingung. Kau tahu sendiri, kami berdua sedang menjalankan tugas. Kalau tuan-tuan tidak bersedia menolong saya akan pergi dari sini. Saya akan terus menunggu. Saya bersedia menunggu sehari, 2 hari, atau 7 hari lamanya, sampai saya dapat bertemu dengan Tuan Rasmi. Saya terpaksa melakukannya. Aduh, sebenarnya aku sebal dengan urusan seperti ini. Tapi kukira sebaiknya kita salah satu menghadap Tuan Rasmi. Ya, nampaknya perempuan ini sudah nekat. Aku tidak tahu dia mempunyai urusan apa dengan Tuan Rasmi. Tapi kukira sebaiknya kita meluluskan saja keinginannya, supaya dia segera pergi. Iya. Baiklah, kami akan meluluskan permintaanmu. Terima kasih Tuan prajurit. Terima kasih Tuan prajurit yang baik. Mau kemana? Kau tunggu saja di sini. Kau tetap tidak diperbolehkan masuk pintu gerbang ini. Kau tunggu di sini. Biar aku yang akan memberitahu Tuan Rasmi lebih dulu. Kalau tuan-tuan sedang bertugas dan tidak mempunyai waktu, saya bisa datang sendiri menemui Tuan Rasmi. Tidak bisa begitu. Kau harus tunggu di sini. Biar kami yang akan memberitahu Tuan Rasmi lebih dulu. Tunggu di sini. Baik Tuan prajurit, saya akan menunggu. Tapi bagaimana kalau Tuan Rasmi menanyakan tentang dirimu? Apa yang harus kami berikan sebagai jawabannya? Tolong katakan nama saya Warapsari. Sebutkan saja desa Tumpi Angin. Tuan Rasmi akan segera tahu. Baiklah. Soal Tuan Rasmi mau menerimamu atau tidak, bukan urusanku. Aku hanya sekedar menolongmu, supaya kau puas. Nah, biar aku yang pergi. Kau tunggu dulu di sini, Kakang. Baik. Kau tidak usah terlalu lama. Cepat kembali setelah kau memberitahu Tuan Rasmi. Salah seorang prajurit jaga bergegas melangkah meninggalkan pintu gerbang istana Majapahit. Prajurit jaga itu berjalan tegap menyusuri tepi alun-alun. Sementara Warapsari menunggu di sebelah pintu gerbang. Dia berdiri di bawah arca batu yang besar. Sekarang wajahnya nampak lebih cerah. Segenggam harapan muncul dari relung-relung hatinya. Kau bisa berjalan-jalan sebentar di luar, Rakuti? Jangan biarkan perasaanmu menjalar tidak menentu. Aku masih belum bisa melupakan istriku, Rasmi. Bayangan-bayangannya masih terus datang menggoda. Kau ini seorang penggawa kerajaan sekarang.
Jangan bertingkah laku seperti anak kecil, Rakuti. Kau bukan lagi pemuda desa Ganding yang tidak mampu berpikir dengan sehat. Kau orang pangkat, Rakuti. Kita ini orang pangkat sekarang. Kadangkala aku bimbang, Rasemi. Apa artinya pangkat jika aku tidak bisa hidup bahagia? Ya, justru pangkat itulah yang bisa membuat hidupmu bahagia. Kedudukan, pangkat, kekuasaan adalah benda-benda semu yang mempunyai kekuatan nyata. Siapa dapat mengingkarinya? Memang barangnya tidak ada. Pangkat itu barangnya seperti apa? Ya, kedudukan itu bentuknya seperti apa? Semu. Tidak ada wujudnya itu. Tidak ada bentuk maupun wujud. Tapi mengapa orang sampai mati-matian memburunya? Bahkan mereka berani menggadaikan harga dirinya, menjual harta bendanya untuk sekedar memperoleh pangkat yang lebih tinggi. Dan sekarang pangkat penggawa kerajaan sudah dalam genggamanmu. Tinggal bagaimana kau mengelolanya, mengembangkannya. Tapi kalau kau masih terus-terusan bersikap cengeng, tidak dapat membedakan mana yang bermanfaat dan mana yang tidak, mana yang merugikan dan mana yang menguntungkan, celaka. Kau pasti akan celaka. Usahamu selama ini akan sia-sia, Rakuti. Dan suatu saat nanti kau akan menyesal dan kecewa. Rasemi, kau tidak mengalami sendiri soalnya. Kau tidak mengalami seperti apa yang kualami sekarang ini. Aku memang tidak pernah terlibat secara sungguh-sungguh dalam urusan-urusan perempuan seperti ini, Rakuti. Ya, kau Rasemi dan aku Rakuti. Kita mempunyai persamaan, tapi kita juga memiliki perbedaan-perbedaan. Siapa itu? Buka saja, pintunya tidak dikunci. Ada apa, prajurit? Maaf, Tuan Rasmi. Ada seorang wanita ingin bertemu Tuan. Wanita? Iya, Tuan. Dia bernama Warapsari. Dia mengaku berasal dari desa Tumpi Angin. Di mana dia sekarang? Kami masih menahannya di depan pintu gerbang, Tuan. Sekarang dia masih di sana? Masih, Tuan Rasmi. Dia masih menunggu. Kau boleh kembali, prajurit. Suruh wanita itu pergi. Katakan bahwa aku tidak mengenalnya. Maaf, Tuan. Sebenarnya kami sudah berusaha membujuk agar wanita itu pergi, Tuan Rasmi. Bahkan kami telah sempat mengancamnya. Tapi nampaknya wanita itu nekat. Ya, bagaimanapun juga, dia ingin bertemu dengan Tuan Rasmi. Ya, kalau begitu, baiklah. Tunggu sebentar, prajurit. Aku akan berpakaian dulu. Rakuti, aku mempunyai sedikit urusan. Aku harus segera menyelesaikannya. Rasmi, siapa wanita itu? Siapa wanita itu? Ya, dia wanita seperti wanita-wanita pada umumnya. Dan barangkali dia mirip dengan si Tangsu istrimu. Aku pergi dulu, Rakuti. Awas, prajurit. Kalau sampai kalian berani mempermainkan aku akan memberi kalian hukuman. Aku tidak senang dipermainkan orang. Sekarang mana? Mana perempuan itu, Mana dia? Apa dia sudah pergi? Dia tidur. Tidur? Di mana? Di situ, di balik arca batu itu. Tadi dia berdiri gelisah, lalu dia berjalan ke sana kemari. Rupanya dia lelah. Lalu dia berbaring di balik arca batu itu. Tuan Rasmi, wanita itu tidur katanya. Itu dia. Tuan dapat menemuinya sekarang, Tuan. Rasmi menuntun kudanya, kemudian menampatkannya di bawah pohon Brahmastana. Selanjutnya dia melangkah menghampiri Warapsari yang tidur nyenyak di balik arca batu.
Sesaat lamanya Rasemi memandangi wajah wanita cantik itu. Sementara dua orang prajurit jaga sudah berdiri di tempat semula. Mereka tidak berani melihat apa yang dilakukan Rasemi. Benar, Nyai Caparu. Nampaknya Gusti Prabu Jayanegara sudah bosan kepadanya. Dan sekarang dia sudah dibebaskan. Dia boleh pergi dari istana Kapopongan. Mau apa dia ingin bertemu denganku? Warapsari? Warapsari? Bagaimana Tuan Prajurit? Apakah... Apa yang kau lakukan di sini? Warapsari, mengapa kau tidur di sini? Tuan? Tuan Rasemi? Iya. Benarkah? Benarkah Tuan? Iya, aku Rasemi. Rupanya kau sudah tidak begitu ingat lagi kepadaku, ya? Pakaian Tuan. Pakaian Tuan indah sekali. Dulu ketika Tuan masih belajar di asrama pusat pendidikan calon tanda, pakaian Tuan sangat sederhana. Tapi sekarang lain. Pakaian Tuan indah dan Tuan nampak lebih gagah. Ayo ikut aku, Warapsari. Tidak baik kita bicara di tempat ini. Rasemi meraih tali kekang kudanya, kemudian naik ke atas punggung binatang itu. Sementara Nyai Caparu naik di belakangnya. Dua orang prajurit memperhatikan mereka dari tempatnya berjaga. Kau pegang pinggangku kuat-kuat, Warapsari. Iya. Jangan sampai kau terjatuh. Iya Tuan. Tapi kemana Tuan akan membawa saya pergi? Ke suatu tempat yang sepi, Warapsari, supaya kita bisa bicara dengan tenang. Wah, benar. Rupanya Tuan Rasemi juga sudah mengenal wanita itu. Iya. Mau pergi kemana mereka? Mana aku tahu. Duduklah, Warapsari. Iya. Ya, begitu. Sekarang ceritakan bagaimana sampai kau ditahan dua orang prajurit jaga itu. Semula saya ingin menghadap Gusti Prabu Jayanegara, Tuan. Saya ingin menagih janji beliau. Beliau pernah berjanji apa kepadamu? Sang Prabu pernah berjanji bahwa setelah saya tidak dibutuhkan lagi, saya akan diberi hadiah, diberi imbalan. Iya. Sudahlah, Warapsari. Lupakan soal hadiah itu. Benar, Tuan. Sekarang saya sudah melupakannya. Biarlah Sang Prabu mengingkari janjinya, asal Tuan Rasemi tidak. Apa maksudmu? Tuan Rasemi, Tuan tidak tahu apa yang saya rasakan selama menjadi wanita persembahan di istana Kapopongan. Tahukah Tuan bahwa saya selalu terkenang pada Tuan? Setiap malam sebelum saya berangkat tidur, saya selalu memohon kepada Dewata Agung. Saya selalu berdoa agar segera bebas dari cengkraman Sang Prabu. Dan akhirnya saya bisa berada di samping Tuan Rasemi kembali. Sekarang kau sudah duduk di sampingku, Warapsari. Saya ingin seperti ini selama-lamanya. Saya mencintai Tuan. Saya tidak dapat melupakan Tuan. Saya tahu sekarang Tuan sudah menjadi seorang penggawa kerajaan. Barangkali saya tidak pantas menjadi pasangan Tuan. Tapi bagaimana lagi? Saya tidak mungkin melupakan Tuan Rasemi. Lagi pula mengapa kau harus melupakan aku, Warapsari? Tuan, jangan tinggalkan saya. Hidup saya akan hancur jika Tuan Rasemi juga mengingkari janji. Iya, Warapsari.
Memang dulu aku pernah berjanji kepadamu. Suatu saat nanti jika aku sudah menjadi penggawa kerajaan Majapahit, aku akan datang untuk mengawinimu. Dewata Agung, syukurlah. Kiranya Tuan Rasemi belum lupa akan janjinya. Tuan. Oh iya. Saya bahagia sekali. Saya bukan saja bahagia karena sekarang sudah bebas dari istana Kapopongan. Tapi terlebih lagi, saya bahagia karena harapan-harapan saya menjadi segar kembali. Tuan, saya percaya Tuan adalah seorang laki-laki yang baik, seorang laki-laki yang bertanggung jawab. Itulah sebabnya saya berani melakukan segala-galanya untuk Tuan Rasemi. Iya. Tapi sekarang aku mendapat kesulitan, Warapsari. Kesulitan apa, Tuan? Kau tahu sendiri. Sekarang aku sudah menjadi penggawa kerajaan. Memang aku bisa menjadi penggawa kerajaan karena jasa-jasamu. Aku berhutang budi padamu, Warapsari. Lupakan soal itu, Tuan Rasemi. Asal Tuan tidak mencampakkan diri saya sudah merasa cukup lega dan bahagia. Tapi Warapsari, bagaimana mungkin sekarang aku untuk mengawinimu? Tuan, apa maksud Tuan? Tunggu dulu, Warapsari. Dengarkan dulu penjelasanku. Aku akan berusaha memberimu pengertian sebaik-baiknya. Tapi Tuan tidak bermaksud mengingkari janji, bukan? Warapsari, rupanya kau masih juga belum percaya kepadaku. Aku sendiri ingin secepatnya melamarmu, agar kita bisa segera hidup berdampingan sebagai suami istri. Tapi itulah, kita mempunyai persoalan yang cukup pelik. Aku seorang punggawa kerajaan, sedangkan kau bekas wanita persembahan. Apa salahnya, Tuan? Apa salahnya Tuan melamar saya? Tuan tetap menjadi penggawa kerajaan, sementara saya akan menjadi istri Tuan. Tidak segampang itu, Warapsari. Kalau sampai aku mengawinimu, hal itu pasti akan menjadi pergunjingan orang. Ya, setidak-tidaknya hal itu akan menjadi pergunjingan teman-temanku sesama penggawa kerajaan. Biar saja mereka itu. Biar saja menjadi pergunjingan. Dengar, Warapsari, dengar. Seorang penggawa kerajaan mempunyai peraturan-peraturannya sendiri. Aku yakin Gusti Ramapati tidak akan setuju kalau sampai mendengar rencana kita ini. Bukan Gusti Ramapati yang akan menjalankannya, Tuan. Tetapi Tuan Rasemi. Tuan Rasemi dan Warapsari. Benar Warapsari. Kita yang akan menjalankannya. Tapi sebagai penggawa kerajaan, aku harus mengikuti adat serta tata cara istana. Aku tidak bisa mengawini sembarangan orang. Apalagi kau bekas wanita persembahan. Gusti Prabu sendiri pasti tidak berkenan jika mendengar salah seorang wanita persembahannya diambil pegawainya sendiri. Sudahlah Tuan Rasemi. Katakan saja bahwa Tuan ingin mengingkari janji Tuan. Bukan begitu, Warapsari. Aku yakin kau bisa mengerti. Tidak, Tuan. Saya tidak bisa mengerti. Sampai kapanpun saya tidak bisa mengerti. Pokoknya Tuan sudah berjanji kepada saya. Saya sudah mengorbankan segala-galanya untuk Tuan. Tenanglah, Warapsari, tenanglah, sabarlah. Sama sekali aku tidak bermaksud mengingkari janjiku. Baiklah, baik. Saya tahu, Tuan. Saya tahu sekarang. Tuan merasa tidak pantas mempunyai istri seperti Warapsari. Tuan tidak pantas mengambil wanita bekas pelacur ini menjadi istri Tuan. Saya mengerti. Saya bisa memahaminya. Tidak apa. Sekalipun hati saya merasa sakit, tapi tidak apa. Warapsari, marilah kita bicarakan secara baik. Kita tidak perlu bertengkar, bukan? Tidak, Tuan. Tidak ada lagi yang perlu kita bicarakan. Warapsari. Bagi saya, sekarang semuanya sudah selesai. Tuan bukanlah laki-laki yang dapat saya harapkan lagi. Tuan sama saja dengan Prabu Jayanegara. Tuan hanya memperalat saya. Tuan hanya membuat saya menjadi alat untuk meraih pangkat penggawa kerajaan. Akuilah Tuan. Benar bukan? Benar Tuan hanya ingin memperalat saya, bukan? Warapsari, seharusnya kau dapat mengerti penjelasan-penjelasanku ini.
Sudahlah. Sudah, Tuan Rasmi. Saya tidak ingin bicara lagi dengan Tuan. Baiklah. Aku tahu kau sedang gelisah. Aku dapat memahami perasaanmu. Semula harapan itu sudah menjadi semakin besar. Saya senang Tuan Sudi datang menemui saya. Saya senang. Saya bahagia Tuan masih teringat kepada saya. Bahkan Tuan belum lupa akan janji Tuan. Tapi sekarang sama saja. Semuanya akan musnah. Ya, memang saya yang salah. Saya keliru melangkah. Baiklah Tuan Rasmi. Saya memang tidak pantas menjadi istri Tuan. Karena Tuan sekarang sudah berpakaian bagus. Tuan sudah mempunyai pangkat. Tidak mungkin Tuan mengambil wanita seperti saya sebagai istri. Biarlah saya yang mengalah. Tuan Rasmi. Apa, Warapsari? Saya ingin kembali ke desa Tumpi Angin. Sudikah Tuan mengantarkan saya? Mengapa kau harus kembali ke desa Tumpi Angin? Saya tidak mempunyai pilihan lain. Saya telah gagal. Biarlah saya kembali ke Tumpi Angin. Biarlah saya menggeluti pekerjaan saya yang lama. Biarlah saya menceburkan kembali tubuh saya ini ke lembah yang hitam. Tuan Rasmi tidak perlu memikirkan saya lagi. Hubungan kita sampai di sini. Marilah Tuan. Antarkanlah saya kembali ke Tumpi Angin. Barangkali di sana saya masih bisa memperoleh sedikit kesenangan. Saya tidak akan menuntut apa-apa lagi. Saya akan membiarkan Tuan pergi dari kehidupan saya. Pergilah Tuan Rasmi. Pergilah sejauh-jauhnya. Sudahlah Warapsari. Kalau memang kau ingin pergi ke Tumpi Angin, mari. Saya akan mengantarkanmu. Tuan. Ya. Tuan tidak tahu. Tuan tidak dapat melihatnya. Betapa hancurnya hati saya sekarang ini. Idam-idaman saya lenyap seketika, seperti dihembus angin kencang. Dan Tuanlah angin itu. Tuanlah angin yang telah memperolok-olok hidup saya. Mengapa Tuan? Mengapa Tuan sampai hati memperlakukan saya seperti ini? Kita tidak perlu menghadapi persoalan yang begini rumit. Tuan Rasmi, sudahlah. Tak ada gunanya kita bicara panjang lebar. Saya sudah menganggap persoalan kita selesai sampai di sini. Tak ada apa-apa lagi di antara kita. Benang itu sudah putus. Ya, memang terasa sakit sekali. Tapi kita harus mengakhirinya. Mulai sekarang, silahkan Tuan Rasmi pergi dari kehidupan saya. Selamat jalan Tuan. Kehadiran saya hanya akan mengganggu keinginan dan cita-cita Tuan Rasmi. Hanya satu permohonan saya. Itu pun jika Tuan Rasmi sudi mengabulkannya. Apa? Tuan mengambil saya dari desa Tumpi Angin. Sekarang, sebelum Tuan melepaskan saya, sebelum Tuan mencampakkan saya, maukah Tuan mengembalikan saya ke desa Tumpi Angin? Warapsari, kau tidak perlu kembali ke desa Tumpi Angin. Saya harus kembali ke sana. Biarlah saya kembali menjadi wanita penghibur. Karena barangkali memang pekerjaan itulah yang cocok untuk saya. Mari Tuan, tolong antarkan saya ke desa Tumpi Angin. Rasmi kembali memacu kudanya semakin jauh meninggalkan perbatasan kota Raja Majapahit. Warapsari duduk di belakangnya, dan wanita cantik itu sekali waktu menyeka air matanya. Tiba-tiba Rasmi membelokkan arah kudanya.
Sekarang mereka mulai berkuda di atas lereng-lereng bukit. Warapsari, dia tidak boleh kembali ke desa Tumpi Angin. Wanita ini pasti akan bercerita kepada orang-orang. Mulutnya pasti akan mengoceh ke sana kemari. Kalau sampai dia bercerita tentang pengalamannya menjadi wanita persembahan, Gusti Prabu pasti murka. Dan akulah yang akan menanggung akibatnya. Tidak. Aku harus mencegah. Jangan sampai hal itu terjadi. Aku tidak akan mengorbankan kedudukan dan pangkatku hanya karena merasa iba kepada bekas wanita jalang ini. Bagaimanapun juga, dia tidak boleh kembali ke desa Tumpi Angin dan mengumbar mulutnya. Tuan Rasmi, mengapa Tuan membawa saya ke tempat ini? Warapsari, apa katamu? Mengapa Tuan membawa saya ke tempat ini? Aku masih ingin bicara padamu, Warapsari. Apalagi yang akan Tuan bicarakan? Sudahlah, cepat antarkan saya ke desa Tumpi Angin. Biarlah saya hidup seperti dulu. Tidak, Warapsari, tidak. Aku tidak akan mengantarmu ke desa Tumpi Angin. Kau tidak perlu menjadi wanita jalang lagi. Tuan tidak perlu mengurusi saya lagi. Saya tidak akan minta belas kasihan Tuan. Saya sudah tahu siapa Rasmi. Dia tidak lebih dari seorang laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Mulutnya manis, lidahnya lembut bagaikan sutra, tapi kata-katanya tidak bisa dipercaya. Maaf Tuan Rasmi, saya kesal. Hati saya remuk. Tuan telah menghancurkan harapan-harapan saya. Mengapa dulu Tuan datang ke desa Tumpi Angin dan menawarkan sesuatu yang sangat indah, yang ternyata kosong melompong? Kalau saja Tuan tidak datang ke Tumpi Angin, sekarang saya pasti masih hidup dengan tenang di sana. Sekalipun pekerjaan saya menjual harga diri, menjual kehormatan, tapi saya tidak pernah bermimpi terlalu tinggi. Tuanlah yang datang menawarkan impian itu. Tuan datang dan membawa saya bermimpi tentang kehidupan yang indah. Dan sekarang Tuan datang kembali untuk membuyarkan impian saya. Tuan membuat saya terjaga. Tuan membuat mata saya terbuka dan telinga saya kembali mendengar deru angin kencang menghancurkan impian saya. Maafkan aku, Warapsari. Tapi sebenarnya aku tidak pernah menawarkan impian kepadamu. Tuan memang pandai berkata-kata. Tapi Tuan tidak pernah menyadari bahwa kata-kata Tuan sangat berbahaya. Ingat Tuan Rasmi, kata-kata manis, permainan lidah yang lembut, sikap sopan santun dan perilaku yang menarik hati, permainan sandiwara, semua itu suatu saat nanti bisa menjerat Tuan sendiri. Warapsari, bagaimanapun juga, kau tidak boleh kembali ke desa Tumpi Angin. Berilah aku kesempatan untuk memikirkan persoalan ini sekali lagi. Jangan putus asa. Marilah kita berusaha. Marilah kita keluar dari keruwetan ini. Warapsari, ikutlah aku. Warapsari menurut saja ketika Rasmi membimbingnya melangkah perlahan-lahan. Dia sama sekali tidak tahu apa yang akan dilakukan Rasmi. Bahkan dia merasa sangat sedih. Sedih bercampur bahagia ketika tangan Rasmi meraih pundaknya dan menuntunnya ke tepi sebuah jurang yang sangat dalam. Warapsari. Iya, Tuan. Kau tidak usah khawatir. Baiklah. Aku akan berusaha menepati janjiku. Tuan? Jangan sebut lagi Tuan. Kau dapat memanggilku dengan sebutan yang lebih pantas, bukan? Bukankah sebutan itu sangat pantas untuk seorang penggawa kerajaan?
Punggawa kerajaan. Sekarang ini aku bukan lagi punggawa kerajaan. Aku adalah seorang laki-laki yang bernama Rasemi, yang sebentar lagi akan menjadi suami Warapsari. Benarkah apa yang saya dengar? Tidakkah Tuan berkata-kata dusta? Tuan lagi. Jangan panggil aku Tuan. Maaf. Kalau begitu, saya akan memanggil dengan sebutan Kakang. Tapi rasa-rasanya kikuk sekali. Rasa-rasanya saya canggung memanggil Tuan dengan sebutan Kakang. Tapi saya akan mencobanya. Saya akan membiasakannya. Warapsari. Iya, Kakang. Kau tahu, aku harus memilih. Aku harus mengorbankan salah satu, pangkatku sebagai penggawa kerajaan ataukah Warapsari. Iya, semula aku merasa sangat berat. Mana yang harus kupilih? Kau tahu sendiri, aku pergi jauh meninggalkan desa kelahiranku hanya untuk berjuang di kota Raja Majapahit. Dan setelah perjuanganku menampakkan hasilnya, tiba-tiba semua itu harus kembali musnah. Kakang Rasemi, mengapa kau mati-matian mempertahankan kedudukanmu itu? Orang bisa saja hidup bahagia tanpa harus menjadi penggawa kerajaan atau orang-orang berpangkat. Kita bisa hidup bahagia dengan menjadi orang biasa. Bahkan kita bisa hidup lebih tenang. Kakang. Iya. Sudahlah. Jangan pikirkan lagi soal kedudukan itu. Marilah kita pergi. Kita pergi bersama-sama ke suatu tempat yang nyaman. Percayalah. Aku akan berusaha menjadi seorang istri yang baik untukmu. Aku akan mengabdi kepadamu dan melakukan apa saja yang menjadi keinginanmu. Aku tidak membutuhkan apa-apa lagi, kecuali perasaan cinta dari suamiku. Ayolah Kakang Rasemi. Iya. Janganlah ragu-ragu. Mari kita tinggalkan kota Raja Majapahit dan kita cari suatu tempat untuk hidup bersama-sama. Warapsari. Tangan Rasemi merangkul Warapsari dari belakang. Kemudian perlahan-lahan mulutnya menyapu leher wanita itu. Warapsari merasakan sukmanya seperti diayun gelombang lautan. Warapsari. Kakang. Apa yang kau rasakan sekarang ini? Aku merasa sangat bahagia, Kakang Rasemi. Aku ingin kebahagiaan ini tidak segera pergi. Aku ingin merasakannya untuk selama-lamanya. Aku sangat mencintaimu, Warapsari. Kakak. Aku tidak ragu-ragu lagi. Aku sudah memutuskannya sekarang. Biarlah aku tidak menjadi penggawa kerajaan, asal aku dapat hidup bersamamu. Kakak, kata-katamu seperti air hujan menyiram musim kemarau yang panjang. Hatiku menjadi sejuk. Harapanku kembali berbunga. Ucapkan sekali lagi, Kakang. Sekali lagi dan sekali lagi. Warapsari. Aku tidak akan bosan-bosan mendengarnya, Kakang. Warapsari. Bodoh sekali perempuan ini. Dia pikir aku benar-benar akan mengawininya. Dasar wanita murahan. Wanita pinggir jalan. Kakang. Jangan lepaskan aku. Peluklah Warapsari. Dekaplah aku sepuas-puasmu. Iya. Kakang Rasemi. Jari-jari tanganmu lembut sekali. Lengan-lenganmu kuat, tapi tidak kasar. Dekaplah aku, Kakang. Ya. Dekap dan bisikkan sesuatu ke telingaku. Kembali mereka berdekapan. Rasemi memeluk Warapsari dari belakang. Wanita cantik itu menggeliat dengan mesra. Dia tidak tahu. Dia tidak menyadari bahaya maut sedang mengintai. Diam-diam Rasemi melolos sebuah keris kecil dari pinggangnya. Untuk sementara Rasemi menyembunyikan senjata tajam itu. Kakang Rasemi. Iya. Tidak sia-sia aku berjalan dari istana Kapopongan ke Majapahit. Tidak sia-sia aku meninggalkan desa Tumpi Angin. Dan akhirnya,
impianku akan segera menjadi kenyataan. Oh, Kakang, aku tidak tahu bagaimana caranya mengutarakan rasa bahagiaku ini. Kau tidak usah mengutarakannya kepada siapa-siapa, Warapsari. Benar, Kakang. Aku memang tidak perlu mengutarakannya. Kau dapat merasakan detak jantungku, bukan? Detak jantungmu kencang sekali. Kau yang membuat detak jantungku menjadi kencang. Kau yang membuat darahku mengalir dengan cepat dan panas. Kau yang membuat hatiku berdebar-debar dan aku kehilangan kata-kata. Oh, Warapsari. Kakang. Warapsari. Aku terpaksa melakukan ini. Warapsari tersentak. Wanita itu segera membalikkan tubuhnya menghadap ke arah Rasemi. Rasemi berdiri sambil menghunus keris kecil yang berlumuran darah. Darah Warapsari. Darah seorang wanita yang sangat mencintainya. Warapsari berdiri sempoyongan. Matanya menatap ke arah Rasemi dengan penuh tanda tanya. Kakang. Kakang Rasemi. Maafkan aku, Warapsari. Aku terpaksa menempuh cara ini. Kakang, apa yang kau lakukan ini? Apa yang kau lakukan pada Warapsari? Kau sampai hati, Kakang. Rupanya tusukanku tepat mengenai jantungnya. Dia seketika mati. Warapsari, semua ini terjadi karena kebodohanmu sendiri. Kalau saja kau sedikit cerdas, kau tidak perlu mengalami malapetaka seperti ini. Tapi sudahlah, Warapsari hanyalah seorang wanita penghibur. Kalau aku tidak segera menyingkirkannya, dia bisa menimbulkan kesulitan di belakang hari. Aku harus segera membuang mayatnya ke dasar jurang. Suatu saat, tempat ini pasti akan dilewati seseorang. Dan orang itu bisa menemukan mayat Warapsari. Dan kalau sampai ada yang mengusut kematiannya, aku bisa menghadapi kesulitan yang lain. Tidak. Rahasia kematian bekas wanita jalang ini harus ditutup selama-lamanya. Ayo Warapsari, jangan tidur di situ. Sekali lagi, maafkan aku. Selamat jalan. Selamat. Rasemi menarik tubuh Warapsari, kemudian menggelindingkannya ke bibir jurang. Sebentar kemudian tubuh Warapsari sudah lenyap di telan dasar jurang yang gelap. Maka demikianlah akhir riwayat Warapsari yang dulu bernama Nyai Caparu. Rasemi tersenyum. Dia memasukkan kembali kerisnya ke dalam warangka sebelum melangkah pergi. Rakuti, masuklah. Aku juga baru saja kembali. Rasemi, kau bawa kemana wanita itu? Siapa dia? Dia hanya akan mengganggu ketenanganku, Rakuti. Tapi sekarang sudah tidak lagi. Dia sudah kusuruh pergi. Apakah dia seorang wanita persembahan yang pernah kau ceritakan kepadaku? Iya, dulu dia bernama Nyai Caparu. Lalu aku mengganti namanya dengan Warapsari. Sudahlah, Rakuti. Ini hanya persoalan sepele. Aku sudah menyelesaikannya dengan baik. Ada apa dengan tanganmu? Sepertinya tanganmu berdarah. Iya, ini darahnya. Darah Warapsari. Aku belum sempat membersihkannya. Jadi kau sudah membunuhnya, Rasemi? Iya. Kau pikir aku akan membiarkannya hidup? Dan kemudian dia bercerita kepada orang-orang tentang diriku? Oh, itu tidak akan pernah terjadi, Rakuti. Aku harus selalu waspada. Perempuan seperti Warapsari dapat kita peroleh setiap saat. Tapi kesempatan untuk naik ke jenjang yang lebih tinggi sebagai penggawa kerajaan,
Kesempatan untuk merebut kedudukan dan pangkat itu merupakan barang yang sangat langka. Kita tidak boleh menyia-nyiakannya, Rakuti. Rasmi, apakah kau menyintai perempuan itu? Apa, Rakuti? Cinta? Ya. Menyesal karena membunuh seorang perempuan. Aku justru tidak mau menyesal di kemudian hari, karena Warapsari akan membongkar bau busuk di istana Majapahit ini. Nah, bagaimana, Rakuti? Kau tidak sendirian sekarang? Kau sudah kehilangan istrimu, dan sekarang aku pun baru saja menyelesaikan persoalan yang sama. Sudahlah, jangan pikirkan perempuan. Mereka hanyalah makhluk-makhluk lemah yang tidak berdaya, yang tidak banyak manfaatnya. Kau hebat sekali, Rasmi. Ya? Kau mampu menyingkirkan seorang perempuan yang tidak berdosa dengan perasaan dingin. Kau pun harus berani melakukannya. Jika kau ingin menjadi lebih besar, itulah nasihatku. Kau mau kemana, Rakuti? Aku masih ingin bicara denganmu. Jangan pulang dulu. Kita bisa makan malam bersama di rumahku. Tidak, Rasmi. Terima kasih. Perutku mual dan kepalaku agak pusing. Aku mau berjalan-jalan sebentar. Aku mau cari udara segar di luar. Rakuti. Dia masih dipengaruhi gejolak perasaannya. Seharusnya dia mampu berpikir dengan otaknya dan bukan dengan hatinya. Rakuti melangkah perlahan-lahan meninggalkan wisma kediaman sahabatnya. Dia berjalan menyusuri lorong-lorong di sepanjang benteng. Sekali waktu wajahnya tengadah ke angkasa. Dia melihat jutaan bintang bertaburan. Tiba-tiba Rakuti merasa jiwanya menjadi hampa. Dia teringat kembali peristiwa di puncak Bukit Sunyagara. Dia terkenang kepada istrinya. Si Tangsu. Mengapa aku tidak dapat melupakannya? Wajah si Tangsu selalu mengganggu pikiranku. Setiap kali aku teringat peristiwa di puncak Bukit Sunyagara, hatiku berdebar-debar. Aku seperti melihat sebuah gunung berapi. Sebuah gunung yang di dalamnya penuh lumpur dosa. Dan tiba-tiba gunung itu meletus. Dan aku terkubur di dalam dosa. Apakah ada yang salah pada diriku? Aku sudah berusaha memahami pengertian-pengertian yang diberikan Rasmi. Tapi rasanya sulit sekali untuk memahaminya. Rasmi. Dia baru saja membunuh seorang perempuan yang tidak berdosa. Yang telah mengorbankan segala-galanya untuk membantu kepentingannya. Tapi Rasmi nampak biasa-biasa saja. Aku tidak melihat wajahnya menjadi murung atau matanya menjadi gelisah. Dia nampak tenang sekali. Luar biasa. Rasmi berhati baja. Hebat sekali orang itu. Aku harus banyak belajar lagi kepada Rasmi. Ya, aku masih selalu dipengaruhi oleh perasaanku. Kadangkala aku berbuat ngawur. Kadangkala aku menemui kesulitan hanya karena tidak mampu membendung luapan nafsu. Dalam satu hal, Rasmi memang sangat istimewa. Dia hebat. Dia mampu mengibaskan segala rintangan dengan cermat dan waspada. Dia mampu menyapu bersih segala hambatan. Tapi, apakah orang seperti Rasmi dapat digolongkan sebagai manusia yang wajar? Apa dan perbuatannya itu bukan berarti suatu kekejaman, kesewenang-wenangan? Ketika Rakuti sedang melangkah perlahan-lahan sambil merenungkan pengalaman-pengalamannya, dua orang prajurit jaga melintas di hadapannya. Rakuti melambaikan tangannya, dan dua orang prajurit itu bergegas menghampirinya.
Kiranya Tuan Rakuti. Ada apa, Tuan? Kalian sedang bertugas ronda? Iya, Tuan. Kami sedang mengadakan perjalanan keliling benteng. Sudah lama kalian menjadi prajurit jaga? Sudah lama juga, Tuan. Kami bekerja di Istana Majapahit ini sudah kurang lebih 3 tahun lamanya. Iya. Untuk apa kalian bekerja keras seperti ini? Coba, aku ingin tahu. Untuk apa? Iya. Ya, tentu saja kami bekerja untuk menjaga keamanan istana ini, Tuan. Bukan itu maksudku. Apakah kalian mempunyai keluarga? Iya, Tuan. Saya mempunyai seorang istri dan 2 orang anak. Dan kau? Saya mempunyai seorang istri, Tuan. Anak? Teman saya ini belum lama menikah, Tuan. Dia belum mempunyai anak. Kalian bekerja keras. Berjuang menjalankan tugas pasti untuk kesejahteraan keluarga kalian. Iya, Tuan. Pasti itu. Kami bekerja ini untuk menghidupi keluarga kami. Tapi seringkali penghasilan kami tidak mencukupi, Tuan Rakuti. Kami merasa sangat senang jika suatu saat nanti penghasilan kami ditambah lagi, Tuan. Kalian memang orang-orang sederhana. Aku dapat melihat kalian tidak mengalami banyak kesulitan. Sekalipun suatu saat kalian terbentur masalah uang kepeng. Ya, masalah uang kepeng menjadi masalah kami yang sangat penting, Tuan. Coba sekarang jawablah pertanyaanku. Mana yang harus kalian pilih? Seandainya kalian harus memilih satu di antara 2. Pekerjaan kalian sebagai prajurit tamtama, ataukah keluarga kalian? Apa maksud Tuan Rakuti? Kami kok belum begitu mengerti, Tuan. Iya, Tuan. Mana yang harus kalian pilih satu di antara 2? Pekerjaan kalian sebagai prajurit, ataukah keluarga kalian di rumah? Jawab saja dengan jujur. Kalian tidak perlu takut kepadaku. Aku tidak mempunyai maksud apa-apa. Wah, bagaimana ya? Kami tidak berani mengutarakannya, Tuan. Kami takut salah. Tidak perlu takut. Aku hanya ingin mendengar pendapat kalian. Bagaimana menurut pendapatmu? Mana yang harus kau pilih? Wah, kalau aku ya... Aku memang sangat membutuhkan pekerjaan ini. Tapi aku sangat mencintai istriku. Dan aku mau bekerja seperti ini juga karena untuk membahagiakan istriku. Istri? Ya, aku pilih istri. Iya. Kalau begitu sama. Aku juga memilih keluargaku. Ketika 2 orang prajurit jaga itu sedang mengutarakan pendapatnya, mendadak Rakuti melihat sebuah bayangan melintas di ujung lorong. Bayangan seorang wanita. Rakuti segera melompat. Terima kasih, prajurit. Terima kasih atas jawabanmu yang jujur. Tuan! Tuan Rakuti! Ada apa, Tuan? Aneh sekali, Tuan Rakuti. Iya. Tiba-tiba saja dia melompat pergi. Sepertinya dia sedang mengejar seseorang. Sepertinya Tuan Rakuti sedang gelisah. Aneh sekali pertanyaannya. Apakah kita tidak salah menjawab ya? Dia minta jawaban yang jujur. Dan kita sudah memberikannya. Iya. Ya, mudah-mudahan saja Tuan Rakuti sekedar bertanya dan tidak mempunyai maksud yang lain. Saya seringkali takut jika berhadapan dengan punggawa-punggawa kerajaan. Apalagi punggawa kerajaan yang memperoleh kepercayaan dari Gusti Ramapati. Sudahlah. Ayo kita jalan lagi. Mungkin Tuan Rakuti mempunyai masalah pribadi.
Sementara itu, Rakuti sudah bertengger di atas dinding benteng. 4 orang prajurit ronda melintas di bawahnya. Rakuti merayap dinding benteng sambil mengawasi sebuah bayangan. Bayangan itu terus bergerak menuju ke bangunan istana yang terletak di sebelah timur. Bangunan itu tidak begitu besar, bentuknya menyerupai sebuah candi. Rakuti segera melayang ke bawah begitu bayangan wanita itu melintas. Si Tangsu. Si Tangsu? Iya. Siapa Tuan ini? Mengapa Tuan mengikuti langkah-langkah saya? Saya sedang mengemban tugas dari Tuan Putri. Saya harus membakar dupa di puri sesaji. Maaf Tuan. Bukankah kau si Tangsu? Ya, kau si Tangsu. Siapa si Tangsu itu? Saya tidak pernah mengenalnya. Maaf, jangan mengganggu saya. Saya harus segera melaksanakan tugas. Bulan bersinar terang menyiram hampir seluruh bangunan di lingkungan Istana Majapahit. Rakuti dapat melihat dengan jelas wajah wanita di depannya. Dia nampak sangat kecewa. Ternyata wanita itu bukanlah si Tangsu. Maafkanlah aku. Maafkanlah kalau aku telah mengganggumu. Kukira kau si Tangsu. Tuan tidak apa-apa, bukan? Apakah Tuan sedang mabuk? Tidak. Aku tidak mabuk. Aku tidak begitu menyukai minuman tuak. Aku hanya sedikit kebingungan. Aku melihat bayanganmu melintas di ujung lorong. Kukira kau adalah si Tangsu. Siapa si Tangsu itu, Tuan? Istriku. Dia adalah istriku. Ada apakah dengan istri Tuan? Tidak. Tidak apa-apa. Dia tidak apa-apa. Aneh sekali Tuan ini. Menilik pakaian yang Tuan kenakan. Tuan pastilah seorang punggawa kerajaan yang berpangkat menengah. Di mana Tuan bekerja? Aku bekerja di rumah kediaman Gusti Ramapati. Namaku Rakuti. Oh, Tuan Rakuti? Iya. Mudah-mudahan Tuan tidak mengalami apa-apa. Tuan memang seperti sedang kebingungan. Maaf Tuan, saya harus segera ke puri sesaji. Tunggu dulu. Siapa kau ini? Nama saya Lujinggan. Lujinggan? Saya sudah cukup lama bekerja menjadi dayang-dayang. Saya tinggal di lingkungan Istana Kaputren. Nah, Tuan Rakuti, selamat malam. Mudah-mudahan Tuan segera dapat menemukan istri Tuan kembali. Memang, wanita itu ternyata Nini Lujinggan. Nini Lujinggan segera beranjak pergi. Untuk sesaat lamanya, Rakuti masih tetap berdiri di tempat semula. Matanya terus mengawasi langkah-langkah Lujinggan menuju puri sesaji. Lujinggan. Wanita itu mirip sekali dengan si Tangsu. Dia hanya nampak lebih muda. Sementara si Tangsu lebih tua dan dewasa. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang dilakukan oleh Rakuti? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.